Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Di video kali ini, gue kepengen bahas pendapat gue setelah nonton anime Isekai Nonbiri no Ka. Anime yang di luar dugaan ternyata bagus banget. So, langsung aja, mari kita mulai. Sama seperti kebanyakan cerita Isekai, Isekai Nonbiri no Ka adalah anime yang bercerita mengenai seorang pria yang terkirim ke dunia lain. Tapi bedanya, MC kita tidak meminta agar diberi kekuatan super OP, melainkan dia meminta dewa agar bisa jadi petani di kehidupan berikutnya. Oleh karena itu, dewa pun memberikan MC kita sebuah alat yang disebut alat bertani Mahabisa. Anime ini mirip-mirip seperti anime yang sempat rilis di tahun 2022 kemarin, yaitu Nomin, di mana MC-nya sama-sama OP dan juga suka bertani. Tapi eksekusi anime Isekai Nonbiri no Ka jauh lebih bagus daripada anime Nomin yang suka banget menggunakan gambar 3D. Nah, cerita anime ini berfokus ke proses MC yang awalnya hidup sendirian di tengah hutan, dan perlahan-lahan dia mulai membuka lahan untuk bertani. Lalu orang-orang mulai datang ke tempat MC, dan akhirnya lahan yang MC buka malah berubah menjadi desa yang penuh dengan penduduk. Jauh sebelum animenya rilis, gue sudah pernah baca versi mangganya, dan pada saat itu gue merasa enak ketika baca versi mangganya yang penuh dengan harem. Bisa dibilang kalau satu desa adalah haremnya si MC, karena hal inilah gue berhenti ngebaca versi manga Isekai Nonbiri no Ka. Makanya ketika live stream, kalau ada yang nanya pendapat gue soal Isekai Nonbiri no Ka, gue pasti ngomong kalau ceritanya memang bagus di awal, tapi lama-kelamaan bakalan bikin enak karena haremnya kebanyakan. Tapi ternyata setelah gue nonton versi animenya, justru hal yang ngebuat gue enak malah dihilangkan. Dan hal ini berhasil ngebuat gue jadi sangat menikmati versi animenya. Kalau kalian baca versi manga, ceritanya tuh sering banget ngasih tahu kalau si MC terpaksa harus berhubungan dengan para penduduk perempuan karena permintaan dari mereka. Dari yang awalnya cuma 1 orang, lalu jadi 2 orang, lalu jadi 9 orang, lalu jadi 64 orang, dan masih akan terus bertambah. Hal inilah yang ngebuat gue enak bacanya, dan gue lebih memilih untuk berhenti baca. Tapi yang menarik, versi animenya malah tidak pernah menyinggung tentang hal ini, dan MC kita selalu berhasil menghindari topik begituan. Malahan ketika pertama kali nonton, gue sempat kaget ketika tahu kalau Rurushi lagi hamil. Padahal seingat gue, sama sekali tidak pernah disinggung kalau mereka habis begituan. Walaupun sebenarnya hal ini sempat disinggung di episode 2, tapi gue yakin kebanyakan dari kalian pasti lupa dengan hal itu, saking jarangnya anime ini menyinggung hal begituan. Berkat hal ini, gue jadi bisa sangat menikmati versi animenya, dan tidak perlu lagi enak ngelihat harem si MC yang terlalu banyak. Bahkan kalau kalian sadar, meskipun ada banyak karakter cewek di anime ini, tapi scene fanservice-nya sedikit banget. Palingan scene fanservice-nya hanya bisa kita temukan ketika si MC berhasil ngebuat pemandian air panas. Itu pun cuma diperlihatkan sekali atau 2 kali saja. Hal ini yang sangat gue apresiasi dari versi anime Isekai Nonbiri no Ka, di mana mereka bisa saja ngebuat anime dengan cerita penuh fanservice dengan banyaknya karakter cewek di anime ini. Tapi animenya justru mengurangi hal tersebut dan lebih fokus ke pengembangan desa si MC. Ini ngebuat semua karakter perempuan yang ada di Isekai Nonbiri no Ka bukan hanya sekedar ada untuk jadi bagian dari harem si MC dan jadi ajang untuk pamer paha sama dada, melainkan mereka benar-benar ada sebagai penduduk yang juga tinggal di desa tersebut. Walaupun tidak menutup kemungkinan kalau cerita di season 2-nya nanti bakalan berkembang ke arah sana. Karena cepat atau lambat, MC kita pasti akan punya anak dari perempuan yang lain. Karena animenya pasti bakal ngikutin cerita di versi novelnya. Cuma setidaknya buat gua, apa yang coba disajikan di season 1-nya sudah sangat bagus. Oke, sudah cukup ngomongin soal haremnya. Sekarang mari kita ngomongin hal yang lain. Ketika gua pertama kali nonton episode 1, ada 2 hal yang berhasil menarik perhatian gua, yaitu musik dan juga visualnya. Anime ini hampir tidak pernah sepi dari yang namanya background musik, sehingga berhasil ngebuat gue betah untuk nonton berlama-lama. Terkadang kalau nonton anime dan tidak ada musiknya, justru ngebuat animenya jadi terasa sepi dan gampang bikin ngantuk. Tapi untungnya, versi anime Isekai Nonbiri no Ka tidak pernah kekurangan hal itu, dan musik yang digunakan pun sangat cocok dengan tema inti dari anime ini, yaitu pertanian. Musik yang paling memorable adalah musik yang muncul di episode 6, ketika Wyvern tiba-tiba datang ke desanya si MC. Musiknya berhasil ngasih vibe seakan-akan kita lagi masuk ke dalam ruangan boss monster. Jadi dari yang awalnya anime ini selalu menggunakan musik santai dan ceria, tiba-tiba saja musiknya berubah jadi epic dan menggebu-gebu. Nih, gue kasih cuplikannya. Cuma sayangnya musik epic ini hanya kepakai di bagian ini doang, dan sudah tidak ada lagi momen yang tepat untuk ngeluarin musik yang sejenis. Masih ngomongin soal musik, di episode 6 juga ada bagian yang bagus banget, yaitu ketika para penduduk desa lagi ngebuat anggur dengan cara diinjak sambil menyanyikan sebuah lagu. Nah, ketika nonton bagian ini, gue juga ikutan tepuk tangan dan tepuk meja karena terbawa dengan suasana di episode 6 ini. Nih cuplikannya.
Ya intinya, musik di anime ini ada salah satu alasan kenapa animenya bisa sangat asik untuk dinikmati. Sekarang kalau ngomongin visual, gambar anime ini sama sekali tidak jelek, malahan bisa dibilang bagus. Tapi yang ngebuat anime ini menarik bukan cuma gambar yang bagus, tapi treatment visualnya yang unik. Pertama, anime ini sering banget menampilkan scene time-lapse. Bahkan time-lapse-nya sudah bisa kita lihat dari episode 1, ketika CMC lagi membersihkan area di sekitar pohon besar. Time-lapse-nya juga sering digunakan sebagai transisi untuk memperlihatkan perubahan hari dengan cara menampilkan time-lapse langit. Rasanya tuh kayak lagi ngeliat transisi yang biasanya ada di film dokumenter alam di saluran National Geographic Channel. Nah, menurut gua, time-lapse yang paling bagus ada di episode 4, ketika MC kita lagi ngebuat lahan untuk menanam padi sambil diliatin para elf. Di sini tuh perpaduan time-lapse sound effect dan musiknya memberikan kesan seperti lagi nonton film komedi jadul. Apalagi ditambah dengan cahaya yang agak kedap-kedip, semakin menambah kesan kalau kita seperti lagi nonton film di TV tabung. Jarang-jarang loh ada anime yang menggunakan pendekatan visual semacam ini. Dan kedua, anime ini sering banget menampilkan ilustrasi dengan karakter chibi. Hal ini mengingatkan gue dengan salah satu anime yang pernah gue tonton, yaitu Inoexboku SS, yang juga sering menampilkan ilustrasi karakternya dalam wujud chibi. Nah, dengan adanya ilustrasi karakter chibi, ngebuat animenya terlihat lebih imut dan semakin ringan untuk diikuti. Ditambah keberadaan Zabuton dan anak-anaknya, ngebuat anime ini jadi terlihat semakin imut. Mirip-mirip seperti keberadaan Sui di anime Isekai Mappa. Apalagi ketika ngelihat anak-anaknya Zabuton yang terbang di episode 3 dengan cara ngebuat payung dari benangnya. Dan terakhir, hal yang gue suka dari anime ini adalah perasaan hangat bagaikan keluarga yang bisa gue rasakan sebagai penonton. Rasanya tuh kayak mereka beneran penduduk di desa itu yang saling gotong royong agar dapat hidup lebih makmur. Perasaan ini bakalan sangat terasa kalau kalian nonton episode 6 dan episode terakhir animenya ketika mereka lagi pesta minum-minum. Ya intinya, menurut gua, anime ini bagus banget. Mulai dari gambar, musik, transisi, time-lapse, dan ceritanya berhasil digarap dengan sangat baik. Komedinya juga lucu walaupun cuma sesekali. Dan yang paling gua suka adalah cara animenya yang dengan sengaja mengurangi bagian begituan, sehingga versi animenya sudah tidak lagi ngebuat gua enek, tidak seperti di versi manganya. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apa pendapat kalian yang sudah nonton anime Isekai non Birinouka sampai tamat? Coba komen di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan, dan bye-bye!